Rahman ibni Abza dari bapaknya Abdurrahman ibnu Abza. Sanadnya sahih. Limada sahih ya Hudzaifah? Mawjud Qatadah huna. Ma fi mikrofon. Daiman idza ana as'al ay wahid ya'ti bi mikrofon. Li'anna ma yusma. Ya rib tasrih. Tasrih mada? Hadatsana. Sami'tu. Qala Qatadah sami'tu Azrah. Maka di sini Qatadah meskipun mudallis, tetapi di saat dia mengatakan sami'tu, aku mendengar dari Azrah, maka di sini hilang dari ihtimal al-inqita'. Maka sanad yang kedua pun sahih. Kalau tadi sanad yang pertama dari Syu'bah, dari Salamah dan Zubaid, dari Dar, dari anaknya Abdurrahman ibnu Abza, dari Abdurrahman ibnu Abza, bapaknya. Kalau di sini dari jalan Syu'bah an Qatadah an Azrah, dari Sa'id anaknya Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya Abdurrahman ibnu Abza. Dan di sini pun lafadznya sama. Fa idza faragha ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah selesai dari witirnya, qala subhanal malikil quddus salatan wa yamuddu fi tsalitsah, maka dipanjangkan di yang terakhir. Maka hadis-hadis ini pun sahih. Dan jalan yang terakhir pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, dua hadis kami berikan sebagai jawaban, hadis Ubay ibnu Ka'ab dan hadis Abdurrahman ibnu Abza yang keduanya sahih, yang menunjukkan tentang adanya zikir di saat kita selesai dari witir, yang mana zikirnya ini tulisannya adalah atau lafadznya adalah subhanal malikil quddus. Kemudian di riwayat yang banyak disebutkan dia membaca 3 kali, dan yamuddu wa yutawwilu fil akhir, dipanjangkan dan dimadkan dan dikeraskan tentunya di akhir. Maka prakteknya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh ditambah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian subhanal malikil quddus pertama, kedua agak angkat lagi, subhanal malikil quddus, ketiga yutawwilu wa yarfa'u, diangkat dan dipanjangkan. Jadi yang paling poin yang ketiga, subhanal malikil quddus, seperti itu. Maka insya Allah ini dilaksanakan setelah kita sholat. Dan alhamdulillah dari semenjak mulai kita melaksanakan sholat tarawih di masjid kita Imam Muqbil Al-Wadi'i, maka kita menghidupkan sunnah-sunnah. Bahkan kemarin kita laksanakan juga sholat witir yang 5 rakaah, sehingga kita melaksanakan 2 rakaah 6, kemudian kita melaksanakan 5 rakaah. Dan insya Allah di waktu yang akan datang kita melaksanakan witir 7 rakaah langsung dan 9 rakaah langsung. Itu akan jadi lebih cepat karena tidak ada duduk tasyahud di antara 2 rakaah. Iya, lebih cepat. Kalian ingin yang cepat. Al-muhim, inilah jawaban yang pertama. Ada jawaban yang kedua, silahkan. Iqra. Soal yang kedua, bukan jawaban. Soal yang kedua, apakah makna tasbih itu dan saat kita bertasbih selesai tarawih dan witir, bolehkah ditambah lafaz Rabbil malaikati war ruh? Taib, ini pertanyaan masih berhubungan dengan yang tadi. Jadi apa makna tasbih subhana malikul quddus? Dan di sini mungkin kita berikan faidah dari segi makna tasbih dan i'rabnya, agar kalian memahami apa i'rabnya, kenapa subhanal malikil quddus. Awas kalau tidak paham i'rab, nanti di lafaz yang ketiga lahan, udah keras salah i'rabnya. Subhanal malikal quddus, nanti orang pada ketawa. Atau dengan dhammah, pertama pelan, kedua pelan, ketiga subhanal malikul quddus.
Kok dhammah? Apa i'rabnya? Nggak tahu. Pokoknya lantang saja. Maka di sini perlu dipahami i'rabnya agar tidak keras dan lantang dalam keadaan lahan. Kita sebagai thalabatul ilm mengetahui insyaallah dari i'rab dan sebagainya. Pertama, makna tasbih indal lughah bimakna tanzih wal ibtiad. Makna tanzih wa kadzalik al ibtiad, menjauhkan sifat keburukan. Maka kalimat tasbih seperti subhanallah diartikan bahasa Indonesia apa? Maha suci Allah. Maknanya Allah itu maha suci, terjauh dari sifat-sifat yang buruk. Maka subhanallah bimakna at-tanzih wal ibtiad. Wa amma fi syara', istilah indah syara', at-tasbih bimakna tanzih wa ibtiad lillahi jalla wa ala. Amma la yaliku bihi min naqsin aw aibin aw mumatsalah lil makhluk aw ma asbaha dzalik. Maka adapun di dalam syariah makna tasbih menjauhkan dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk, naqs. Seperti apa? Sifat tidur. Allah tidur? Apa di dalam pendalilannya di Al-Quran di surat Ayatul Kursi? La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Maka di dalam ayat Al-Kursi disebutkan Allah itu terjauh dari ngantuk dan terjauh dari sifat tidur. Karena ngantuk dan sifat tidur adalah sifat yang lemah, di mana dia itu seperti baterai yang aktif, kemudian powernya cuman 5% lagi, maka dia butuh dicas. Maka jangan diaktifkan lagi, matikan. Dicas 1 jam, setengah jam. Dhaif apa tidak? Sifat yang lemah apa tidak? Maka Allah Jalla wa'ala jika dia seperti manusia tidur, seperti kita sekarang aktif mengajar setelah sholat duhur, nanti kita capek, apalagi puasa Ramadan. Setelah nanti selesai dari menjawab kajian ini, kita capek. Maka nanti kita tidur setelah pulang ke rumah. Berarti sifat yang naqs. Maka tanzih, tasbih untuk Allah adalah tanzih dari sifat naqs, seperti sifat-sifat yang lemah. Au aib, perkara yang buruk. Seperti apa contohnya? Sifat kedzaliman untuk Allah misalnya. Kedzaliman aib. Zalim dengan lisan mencela saudara kita, zalim dengan tangan memukul, zalim dengan apa saja mengambil harta. Maka Allah telah menafikan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu fakunu ibadallahi ikhwana. Maka di hadis qudsi ini Allah mengatakan kepada dirinya, ini haramtu az-zulma ala nafsi. Aku mentanzih, aku mensucikan diriku dari sifat kedzaliman. Maka wahai para manusia, janganlah kalian mendolimi saudara-saudara kalian. Ini sifat aib. Au mumatsalah lil makhluk, atau menyepertikan seperti hamba-hambanya. Dan ini pun termasuk dari pensucian Allah dari penyepertian dengan hambanya. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasara, menjadikan Allah seperti manusia. Allah itu sekarang jomblo, butuh kepada istri. Akhirnya mereka mengatakan Allah itu mengambil istri Bunda Maria, maka Jesus Christ adalah anak Allah. Dan Uzair kata orang Yahud adalah anak Allah. Maka oleh sebab itu di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Maka kelompok Yahud mengambil Uzair sebagai anak Allah. Mana istrinya? Allahu a'lam. Lalu Jesus Christ sebagai anak Allah. Mana istrinya? Katanya Bunda Maria. Lalu ini adalah perkara yang menyamakan Allah dengan hambanya,
adalah perkara yang butuh ditasbih, butuh disucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Maka makhluk, laki-laki butuh kepada perempuan, perempuan butuh kepada laki-laki. Adapun Allah wahidul qahhar, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Qiraah man kufuan ahad? Qiraah man kufuan ahad? Qiraah lupa. Al-Kisai wa Abi Amr. Kufuan ahad qiraah man? Wars, karena ada naql. Kuf'an ahad qiraah man? Qiraah Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Kufuan ahad qiraah man? Kufuan ahad qiraah Hafs an Asim yang antum hafal. Maka di dalam Al-Ikhlas ini pun menjadi pendalilan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, berbeda dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ay la mithal lillahi jalla wa ala. Dan di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan di dalam ayat yang lain juga, yang ketiga, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian menjadikan Allah permisalan dengan makhluknya. Maka makna tasbih mengangkat kekurangan untuk Allah, mengangkat keaiban untuk Allah, dan mengangkat Allah dari persamaan dengan makhluknya. Maka permisalan saja, muqaranah al-khaliq al-kamil bil makhluk an-naqis taj'aluhu naqisan. Maka kenapa at-tasbih diperlukan? Lianna muqaranatil khaliq al-kamil bil makhluk an-naqis taj'aluhu naqisan. Hadhil qaidah. Idza kana rajul imam fil hadis wa din wa taqwa fa anta tuqarinuhu ma'a rajul fasid. Kamu mengkorinkannya dengan preman pasar, pelacur, pezina atau germo, membeli para perempuan kemudian dijual di malam-malam, dia dapat persenan, dan pembunuh dan perampok. Misalnya kita namakan siapa? Mat Peci misalnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dibandingkan dengan Mat Peci yang kami sebutkan tadi. Maka ini apa faedahnya? Menghinakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya apa tidak? Dikorinkan Abu Bakar dengan Mat Peci yang tadi sifat-sifatnya buruk. Maka begitupun kaidah muqaranatil khaliq bil makhluk an-naqis taj'aluhu naqisan lillah. Wa hadza kama qala al-arab fi syair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda minal asa. Intabihu ala lafadz alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda minal asa. Maka suatu penghinaan kepada pedang, terutama pedang katana, samurai katana. Samurai katana adalah pedang yang paling kuat di dunia. Terbuat dari, yang jelas bukan adamantium punyanya Wolverine, tapi dia dari baja pilihan, dari steel yang sangat kuat. Dari zaman dulu, di zaman seseorang menggunakan pedang, maka Jepang sudah teknologi maju. Dibuat pedang katana dari bahan yang jelas bukan adamantium, itu hanya khayalan belaka orang-orang X-Men. Tapi di sini dari baja pilihan, baja katana, yang mana sampai sekarang samurai-samurai katana ini jika diadukkan dengan pedang, terutama pedang si pitung, golok si pitung misalnya, ya patah langsung. Karena terbuat dari baja katana yang kuat. Dan itu sudah menjadi teknologi Jepang zaman Doeloi.
Sehingga mereka punya Mitsubishi, punya Toyota, punya Honda, Yamaha, dan sebagainya. Karena teknologi mereka dari dulu memang tinggi. Maka suatu penghinaan jika pedang samurai katana dibandingkan dengan golok si cepot, apalagi golok